Setiap kali ada pemberkatan gereja baru, tadi seperti sudah dikatakan bahwa pada kesempatan itu kita bisa berpikir bahwa gereja Katolik sedang berkembang. Sesuatu yang menggembirakan tentu saja kalau ada perkembangan gereja, tapi itu sekaligus juga merupakan satu tuntutan bagi kita supaya kita tidak hanya berkembang dalam jumlah, tetapi juga harus berkembang dalam pendalaman iman. Dan itu memang membutuhkan banyak tenaga di akar-akar rumput supaya umat selalu mendapatkan pendampingan yang memadai untuk perkembangan jumlah yang kita alami di sini. Saya bergembira sekali bahwa kita mempunyai STKID yang di dalamnya ada prodi agama. Dan kita harapkan dengan sangat bahwa mereka yang nanti menjadi tamatan dari prodi agama ini dapat melayani seluruh gereja di gereja Katolik di pulau ini. Dan untuk itu tentu saja kami mengharapkan dari kantor agama untuk bisa menggunakan tenaga-tenaga itu menjadi pegawai-pegawai dari Kementerian Agama yang bisa nanti membantu di mana-mana di seluruh keuskupan supaya umat betul-betul dilayani. Jangan lupa kita mempunyai 2 fokus pastoral di keuskupan kita. Daripada banyak-banyak fokus, kita waktu itu dalam pembicaraan, kita hanya menentukan 2 fokus ini, itu semakin banyak pengetahuan agama yang nanti bisa membantu untuk penghayatan iman di dalam kehidupan umat beriman. Itu yang sementara kita usahakan dan kita jalankan. Dan itu tentu saja punya dampak, atau kita harapkan supaya punya dampak di dalam kehidupan sehari-hari umat, khususnya dalam bidang sosial ekonomi, sehingga kita juga mengajak umat untuk saling bergandengan tangan mengusahakan kehidupan ekonomi yang mencukupi. Cukup dalam arti punya rumah, punya pakaian, punya makan minum. Karena seperti yang sekarang sudah menjadi satu gejala yang kelihatan kemana-mana, itu kita masih termasuk provinsi yang punya stunting paling kuat. Dan itu harus menjadi perhatian kita. Saya sudah bilang kepada pastor-pastor supaya di dalam macam-macam pembicaraan jangan lupa berbicara mengenai keadaan ini, supaya nanti anak-anak kita yang kita lahirkan itu mendapatkan asupan makanan dan pendidikan atau bidang kehidupan mana saja yang cukup. Sudah ternyata di tempat kita itu banyak anak yang tidak mendapat asupan cukup. Dan itu harus menjadi tantangan bukan hanya oleh pemerintah, tetapi lebih-lebih oleh gereja atau juga oleh gereja, supaya kita sama-sama
memperhatikan, dan itu sudah kita bicarakan dengan membuat fokus pastoral itu, bahwa kita memperhatikan khusus kehidupan sosial ekonomi yang mencukupi bagi umat, dan kita harapkan bahwa itu berdampak juga di dalam masyarakat. Pada kesempatan ini saya mau berterima kasih secara khusus kepada para donatur, khususnya Pak Stanley yang sudah, ini kali yang kedua saya memberkati gereja dengan bantuan Pak Stanley. Dan saya dengar-dengar bahwa nanti masih ada gereja lagi. Kita tepuk tangan untuk Pak Stanley. Iya, itu ucapan terima kasih kita kepada orang-orang baik yang membantu kita. Seperti saya sudah katakan tadi, di dalam gereja itu tidak cukup kalau hanya dalam kata. Kita harus juga memperlihatkan itu dalam perbuatan. Sebab saya yakin sekali setiap donatur yang membantu kita, membantunya dengan harapan sangat mendalam bahwa kita menjadi orang Katolik yang baik, yang berguna dalam masyarakat, dan tidak membuat kacau balau di dalam masyarakat, tapi hidup damai, bersatu, bersaudara. Itu semua adalah nilai-nilai yang kita dapatkan di dalam Injil. Dan itu yang menjadi harapan tentu saja untuk setiap orang. Tapi saya yakin sekali bahwa mereka yang membantu kita, mereka sangat mengharapkan bahwa kita hidup sebagai, atau hidup yang bermutu sebagai orang Katolik. Karena itu saya pesan juga kepada umat di Galumadamu ini supaya perhatikan itu. Hidup dalam damai, hidup penuh cinta kasih, dan hidup saling membantu satu sama lain. Untuk itu kita membentuk misalnya komunitas basis gereja KBG, atau juga kita mengusahakan juga kredit union yang kita harapkan bahwa itu menjadi sarana bagi masyarakat untuk dapat memperkembangkan hidup mereka secara mencukupi. Ada banyak hal yang masih perlu kita perhatikan tentu saja di dalam kehidupan kita sebagai gereja. Tadi kita dengar di dalam bacaan Injil, Santo Lukas tadi mengatakan bahwa pekerjaan itu banyak tapi pekerja sedikit. Iya, dan tadi Pak Matias juga sudah mengulang lagi bahwa kurang tenaga. Untuk itu tentu kita semua sangat mengharapkan bahwa dari antara anak-anak kita itu coba pasang telinga, karena panggilan itu bisa datang kapan saja dan di mana saja. Panggilan untuk menjadi imam, menjadi biarawan biarawati, menjadi guru agama, menjadi pembina umat, dan lain-lain. Kalau itu kita perhatikan sungguh-sungguh, maka pada waktunya kita boleh mengharapkan bahwa tenaga kita cukup untuk pelayanan dalam gereja. Kita bersyukur bahwa akhir-akhir ini uskup harus pontang-panting ke sana kemari untuk memberkati gereja-gereja yang baru dibangun. Saya barusan saja 1 minggu siara di Sumba Timur untuk memberkati gereja. Dan pada hari ini
di Galumadamu lagi, dan masih ada banyak gereja-gereja yang sudah dibangun tetapi belum diberkati, dan itu kami sudah bicarakan di kuria. Kami sudah membagi-bagi tugas. Sebetulnya pada hari ini bukan saya yang muncul di sini, tetapi pengganti saya yang muncul. Tapi saya dengar bahwa sudah ada foto saya itu di depan panggung. Apalagi ada prasasti yang harus ditandatangani, sehingga mungkin juga itu jalan Tuhan. Saya sebetulnya sudah memberitahu Pater Viggen untuk datang ke sini dan memberkati gereja ini. Ternyata Pater Viggen makan salah mie, lalu sakit perut, tidak bisa makan. Akhirnya saya bilang, ya nanti saya pergi. Tapi saya sangat senang boleh berada di tengah kalian semua di sini. Apalagi kita memberkati gereja baru, itu harus menjadi, sungguh harus menjadi tantangan dan kegembiraan bagi kita untuk sungguh menggunakan sarana ini bagi kehidupan iman kita. Sekian dan terima kasih.